sekitar 21 tahun. Ini panen udah ke 10 kali, Mas. 10 kali dan ini buahnya masih cukup banyak ini, Mas. Untuk pengolahan dasar ini menggunakan pupuk KCL sama pupuk kandang 28. Itu dulu saya tanam timun berbi. Itu untuk mengayomi tanaman cabai ketika masih kecil itu didiamkan selama 1 minggu, Mas. Untuk selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultoni. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di lahan cabai dengan varietas Langgeng 58 yang saya katakan cukuplah istimewa, karena pada lahan ini bisa saya katakan full buah, dan petani pada lahan ini saya katakan masih cukuplah muda. Seperti apa tanaman dan juga perawatan pada lahan ini, selengkapnya setelah yang satu ini. Ya baik sahabat tani, kali ini saya sudah bersama dengan petani pemilik lahan di sini yang saya katakan masih cukup muda tetapi hasilnya sangat mempesona ini. Sebelumnya bisa perkenalkan dahulu Mas kepada sahabat tani. perkenalkan, nama saya Nova Ramadhani, asal dari Caruban, Blongkeng, Keluar. Mas Nova Ya, dari luar nih ya Mas. Keluar Magelang. Ini kayaknya masih cukup muda ini kayaknya nih Mas. Iya, ya Mas. Sangat ya. Umur sekitar 21 tahun. Wah ini 21 tahun ini, tapi kok kayaknya saya lihat-lihat sini tadi sempat berkeliling. Untuk cabainya seperti tidak umur 21 tahun Mas, seperti sudah Masih pemula, Mas. pemula. Tapi di sini bisa sahabat tani lihat bahwa untuk buahnya bisa saya katakan cukup mempesona ini Mas, walaupun ditanam pada musim kemarau seperti ini Mas. Ya. Akan tetapi ya sebelumnya saya ingin bertanya-tanya dahulu Mas tentang perawatannya. Ya. Pada awal olah dasar menggunakan apa saja nih Mas? Untuk pengolahan dasar ini menggunakan pupuk KCL seberat 25 kilo sama pupuk kandang 28 karung dan memakai dolomit sebanyak 5 karung. Oh, berarti pada awal saja sudah seperti itu ya Mas? Iya. Untuk berapa tanaman di sini Mas? Ini sekitar 750 tanaman. Wah, berarti 750 tanaman awalannya saja sudah seperti itu. Emang sebelumnya emang sengaja menggunakan pupuk seperti itu apa baru mencoba itu Mas? Baru mencoba ini Mas, menggunakan pupuk kandang. Oh, berarti emang Ya. ingin mencoba bagaimana hasilnya seperti ya Mas? Iya. Untuk belajar untuk ketika pada saat ini bisa maksimal, bisa ditiru pada selanjutnya atau untuk belajar pada selanjutnya begitu ya Mas? Iya. Lalu untuk perawatan di sini setelah dasarnya seperti itu, apakah didiamkan dahulu atau ada perawatan tambahan seperti pemberian nutrisi atau bagaimana Mas? Itu didiamkan selama 1 minggu Mas. Untuk selanjutnya sebelum tanam itu ngecor memakai Ultradap dan Power Soil. Oh berarti memang setelah itu didiamkan dahulu Iya. biar tanahnya bisa menjadi lebih Iya. baik, lalu diberi Ultradap dan juga Power Soil sebelum penanaman Iya. gitu Mas? Iya. Itu kalau boleh tahu penggunaan Ultradap dan juga Power Soil biar apa Mas? Untuk sebelum itu untuk mencerna makanan di situ sebelum tanaman ditanam. Oh berarti memang secara tidak langsung untuk memantapkan tanah di sini seperti Iya. sebelum penanaman biar waktu cabai ditaruh di sini sudah maksimal seperti itu Iya. ya Mas. Iya. Berarti setelah pemberian Ultradap dan juga Power Soil selang berapa hari baru ditanami tanaman cabainya Mas? Untuk setelah tanam itu sekitar umur 5 hari. Itu saya kocor kembali menggunakan Ultradap dan Power Soil untuk sama seperti sebelum tanam. Oh berarti memang setelah itu diberi Power Soil kembali gitu ya Mas? Iya. Biar untuk tanamannya tidak terlalu stres juga waktu setelah penanaman Iya. seperti itu. Lalu setelah itu ada pemberian kotor selanjutnya atau bagaimana Mas? Itu secara sama itu 3 kali kocor 5 hari sekali. Oh berarti dengan pengocoran yang sama Iya. dengan interval 5 hari sekali 5 hari. digunakan terus menerus 3 kali 3 seperti itu ya kali, Mas? iya. Lalu setelah itu ada perawatan tambahan lagi Mas untuk pemberian Untuk nutrisi atau pemberian bagaimana? nutrisi selanjutnya itu menggunakan via spray. Ya spray Iya. berarti ya Mas? Iya. Waktu masa vegetatifnya Iya. menggunakan apa kalau betul Mas? Itu menggunakan gandasil daun dan obat jamur sudah saya masukkan Sudah sejak dimasukkan sejak kecil. dini? Iya. Oh berarti ini memang bisa sahabat tani lihat juga dengan pemberian pupuk ataupun nutrisi via Iya. spray dicampur dengan sekaligus Iya, sekaligus. dan bisa sahabat tani lihat di sini saya lihat-lihat untuk serangan hama atau penyakit pada lain ini saya katakan cukup minim ini berarti Mas. Iya. Itu untuk interval berapa hari sekali untuk penyepraian Untuk nutrisi dan juga penyepraiannya interval 1 minggu sekali Mas. berarti secara rutin 1 Iya. minggu 1 kali ini Mas. Satu kali. Ya.
Berarti memang termasuk untuk perawatan di sini saya katakan cukup maksimal ini Mas. Walaupun masih muda tetap di sini saya katakan mempesona banget ini Mas untuk tanamannya. Waktu setelah memasuki masa generatif untuk perawatannya apa lagi Mas? Spray itu tambahkan gandasil buah Oh berarti untuk memang memacu bunga dan buahnya berarti untuk pergantian yang difokuskan untuk nutrisi yang banyak mengandung unsur kalium gitu ya Mas. Biar buahnya yang di sini bisa tumbuh dan juga berkembang dengan baik ya Mas. Dan bisa dilihat sini juga emang sangat-sangat baik ini Mas. Kan sekarang ini masih musim kemarau. Akan tetapi di sini untuk buahnya nih Mas, bisa saya katakan di sini full buah ini Mas daripada daunnya. Lalu ini kan saya lihat-lihat untuk buahnya masih cukup banyak Mas. Untuk ini udah panen berapa dan mendapatkan berapa Mas? Untuk ini panen udah ke 10 kali Mas. 10 kali. Panen sebelumnya mendapatkan berapa Mas? Untuk yang sebelumnya terakhir mendapatkan 42 kilo. 42 kilo 10 kali dan ini buahnya masih cukup banyak ini Mas. Berarti memang bisa dikatakan buah di sini tuh full buah daripada daunnya. Ini walaupun kemarin sudah mendapat banyak, akan tapi ini belum puncaknya ya Mas. Ya belum Mas. Karena di sini masih untuk buahnya masih cukuplah banyak bagi sahabat tani. Bisa dilihat-lihat juga ini untuk buahnya masih cukup banyak sekali dan bisa dikatakan bahwa ini bisa mendapatkan lebih pada kedepannya berarti ya Mas. Ini untuk menanam langgeng ini sudah beberapa kali atau baru pertama kali ini mencoba Mas? Baru pertama kali ini Mas saya menanam langgeng 58 ini. Baru pertama kali ini. Kalau boleh tahu karena apa Mas kok menanam langgeng 58? Saya lihat di yang lain itu langgeng 58 untuk buahnya itu hampir keberapa kali, untuk kualitas buah itu sama Mas, sama ya. Berarti dalam tanda kutip Mas kepingin dari yang lain dan ditanam di sini dan hasilnya alhamdulillah berarti ya Mas. Dirasakan bagaimana nih Mas? Apakah tetap bisa maksimal buahnya atau bagaimana Mas saat untuk ini? Buah ini saya maksimal Mas. Saya ini kagum sama langgeng 58 itu hampir ada yang 3 keluar 3 berarti Mas. Orang biasa 1 tangkai keluar 2 saja sudah termasuk istimewa, ini ada yang keluar 3 ini. Berarti memang produktivitas pada lahan ini bisa dikatakan cukup istimewa ini Mas. Orang 1 tangkainya ada yang keluar 3. Rata-rata 2 tapi hampir ada yang 3. Berarti rata-rata kebanyakan 2 tapi ada yang 3 seperti ya Mas. Berarti memang untuk produktivitas pada lahan ini tidak perlu diragukan lagi tidak Mas. Perlu diragukan lagi. Lalu ini saya lihat-lihat kan juga untuk bedengan di sini cukup bersih tuh Mas. Ini memang dilakukan secara rutin ataukah bagaimana dan bertujuan untuk apa ini Mas? Ini saya bersihkan kira-kira 1 minggu sekali Mas ini Mas. 1 minggu 1 kali dibersihkan secara rutin berarti ya Mas? Itu bertujuan untuk apa Mas kalau boleh tahu? Itu untuk menghindari dari virus-virus atau patogen yang berbahaya untuk di sini Mas. Oh memang sengaja dibersihkan biar untuk serangan virus ataupun untuk bersih juga. Untuk serangan virus atau penyakit pada lahan ini bisa diminimalkan berarti ya Mas. Memang karena perlu sahabat tani lihat juga ataupun melakukan pada lahan sahabat tani bisa membersihkan bedengannya betul ya Mas. Agar untuk serangan penyakit ataupun serangan virus-virus yang menyerang bisa sedikit diminimalkan ini Mas. Lalu saya lihat-lihat di sini juga untuk serangan virusnya bagaimana Mas? Virus kuningnya. Serangan virusnya ini sangat minim Mas. Sangat minim. Hampir 1% ini. Wah, berarti termasuk istimewa sekali ya Mas. Walaupun langgeng ini belum mengklaim untuk daun virus, akan tapi untuk di sini tidak lebih dari 1% ini. Mungkin bisa saya perkirakan juga karena memang selain dari pemilihan benih berkualitas, akan tapi karena kebersihan lahan di sini nih Mas. Saya jaga tuh. Jadi untuk serangan kutu kebul ataupun hama-hama pembawa virus ataupun virus lainnya bisa sedikit diminimalkan seperti itu Mas. Lalu ini saya lihat ada lubang ataupun bekas tanaman di sebelah tanaman cabainya ini Mas. Ini sepertinya untuk apa ini? Bekas apa Mas? Itu dulu saya tanam timun Mas, timun berbi. Itu dulu saya untuk mengayomi tanaman cabai ketika masih kecil itu. Oh memang berarti disengaja untuk menanam tanaman menanam tanaman timunnya betul Mas. Oh berarti ini jadi salah satu ilmu baru bagi saya ataupun juga bisa sahabat tani coba di sana ketika menanam cabai pada musim kemarau bisa mencoba menanam tanaman yang bisa mengayomi tanaman menghiupi tanaman tersebut biar untuk paparan sinar mataharinya bisa sedikit diminimalkan dan bisa sahabat tani lihat juga di sini walaupun sedang saat musim kemarau yang sangat panas di sini tanaman dan juga buahnya saya katakan cukup istimewa ini Mas. Mas Nova bisa saya katakan cukup muda ini Mas. Mungkin ada tips bagi petani-petani muda di luar sana yang ingin mencoba menanam tanaman cabai Mas? Ya untuk sahabat tani semua, untuk menanam cabai ini sangat bagus untuk langgeng 58, kualitas buah sangat bagus dan tetap semangat untuk menjadi petani Indonesia. Berarti tadi ada sedikit pesan dari Mas Nova, tetap semangat menjadi petani gitu ya Mas. Walaupun muda tetap berani terjun ke lapangan dan ini bisa dilihat walaupun masih muda
hasilnya sangat mempesona itu. Iya. Mungkin sekian Mas, ada saran-saran bagi sahabat tani di luar sana Mas untuk menanam tanaman cabai? Ya, untuk kualitas ini, untuk tanaman cabai ini sangat bagus. Saya rekomendasikan untuk menanam tanaman cabai yang langgeng 58 ini. Wah, berarti memang walaupun ini juga menjadi salah satu rekomendasi bagi sahabat tani di luar sana, walaupun masih muda bisa mencoba menanam tanaman langgeng 58 Iya. pada lahan sahabat tani jadi Mas. Mungkin sekian sahabat tani, jika video kali ini dirasa bermanfaat bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Terima kasih Mas Sofa. Ya.